tidak bisa mengandalkan manusia. Engkau yang paling hebat di dalam kehidupan kami. Hari ini terus buka mata hati kami Tuhan, buka telinga kami supaya kami bisa melihat hanya Engkau satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami yang sanggup menolong kami. Ajari kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Setiap benih firman yang hari ini kami dengar Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan hidup kami diubahkan oleh karena kami mendengar kebenaran-Mu dan kami percaya. Mari Tuhan beracara di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sungguh sukacita yang luar biasa. Karena hari ini kerinduan saya terobati. Karena bisa bertemu muka dengan bapak-bapak semuanya ya di tempat ini. Saya harap nggak ada yang keluar ya, nggak ada yang keluar masuk ya. Semuanya menerima firman yang sama supaya apa? Nanti keluar dari ruang ibadah ini mendapatkan berkat yang sama. Hari ini saya minta semuanya tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ngalamun, tidak ada yang ngobrol sendiri. Kalau punya bolpen dicatat. Karena di akhir ibadah khotbah nanti, di akhir kita belajar firman nanti, saya akan kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Hadiahnya apa Bu? Ada 2 kaos yang dipakai oleh tim ini. 1 jiwa berharga di matamu itu akan menjadi milikmu. Ya cuma 2 loh ya. Dan ada 2 Alkitab yang akan saya bagikan kepada kalian. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Kenapa pasti begitu? Saya sangat paksa kalian mengerti firman. Kalau engkau tidak mengerti firman, ada begitu banyak kerugian yang akan kau alami. Sementara Bapa sudah menyediakan hal-hal yang ajaib bagi kita. Tapi kok tidak bisa nangkap karena tidak mengerti firman. Hari ini judulnya ciptaan baru yang supranatural. Ini semua dari Indonesia atau ada yang dari luar negeri? Indonesia semua? Indonesia semua. Bisa bahasa Indonesia ya, Pak? Bisa ya? Oke. Berarti tidak perlu penerjemah ya, karena saya punya stok penerjemah banyak. Ya, oke, semua bisa bahasa Indonesia. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 adalah ayat ciptaan yang baru. Ingat-ingat ya, karena nanti saya akan bertanya kepada kalian. Harus hafal, harus menjawab dengan tepat. Ciptaan baru. Apa sih ciptaan baru? Mari kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. Kok ada yang nggak bawa? Oh, ada di situ. Ya. Makanya pada malas bawa Alkitab ya. Kecil-kecil buat tulisannya, kalau di situ harus gede-gede gajah, jadi kelihatan. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan kata demi kata yang ada di sana. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, hanya yang ada di dalam Kristus. Yang di luar Kristus, meskipun agamamu Kristen dan Katolik, tapi kamu di luar Kristus, kamu bukan ciptaan yang baru, tetap manusia lama. Oleh karena itu, kalau engkau tidak tahu firman, hanya Kristen KTP, Katolik KTP, engkau tetap ciptaan yang lama, manusia lama. Karena tidak mau di dalam Kristus. Nanti saya akan bukakan di dalam Kristus itu kayak apa. Ya, jadi hanya yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya
yang baru sudah datang. Ada begitu banyak pengkhotbah atau hamba Tuhan yang berkata, ikut Yesus nanti hidupmu enak. Terus engkau komplain, mana? Buktinya saya masih menderita. Babak belur gak selesai-selesai padamu. Kenapa sebabnya? Karena engkau mencampur yang lama dengan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Ini yang disebut engkau nyampur antara manusia lamamu dan manusia baru. Artinya engkau tapi hidupmu tidak di dalam Kristus, tidak di dalam firman. Ya, 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam firman ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tahu kenapa engkau menderita di dunia ini? Sementara Yesus berdoa, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebetulnya Tuhan sudah sediakan semua berkat di dunia ini. Semua berkat itu Tuhan sudah sediakan. Porsi berkatnya ada di tiap anak Tuhan. Tetapi engkau tidak bisa menerimanya karena engkau tidak diam di dalam Kristus. Manusia lama dan manusia barumu masih kau jadikan satu. Maksudnya gimana? Sebagai ciptaan yang baru, engkau harus mentaati setiap ketetapan Tuhan, tetapi engkau melanggarnya. Contoh ya, ampuni sesamamu yang melukai hatimu. Engkau begini, ya kalau sekali-sekali sih boleh. Tapi kalau setiap hari dia berbuat jahat kepada saya nggak bisa. Tetap saya luka. Itu namanya hidup menyampur. 2 kehidupan yang kau campur di dalam dirimu, 2 cara berpikir, 2 paradigma itu ada di dalam dirimu. Manusia lamamu, cetakan manusia lamamu, cara berpikir manusia lamamu masih engkau pakai. Sementara engkau berkata percaya kepada Yesus, harusnya taat. Tetapi ya, kamu punya kebenaran dirimu sendiri. Kamu menawar. Sebagai ciptaan yang baru, engkau harus benar-benar berubah total cara berpikirmu. Diselaraskan dengan firman. Jangan ada yang ngatok ya. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta. Jangan ditinggal tidur ya. Saya datang ditinggal tidur. Ya, saya ulang dari 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagai ciptaan yang baru, engkau harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu bagaimana? Buka di Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Bagi yang sudah mengikuti saya terus pasti akan hafal ayat ini. Dan ketika ayat disampaikan sangat mudah untuk dipelajari karena engkau sudah mengulang-ulang terus. Efesus 1 3 sampai 14. Saya akan bacakan dengan cepat karena ini adalah keadaan manusia yang sebetulnya dia sudah jadi ciptaan baru tapi nggak ngalami gitu loh. Perhatikan ya. Efesus 1 ayat 3 bunyinya apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani itu sudah disediakan bagi kalian semuanya. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menerimanya karena engkau tinggal di luar. Nangkap dulu. Ayat selanjutnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan ada kata-kata supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Sesungguhnya menjadi orang yang kudus dan tidak bercacat itu gampang, tinggal kamu masuk di dalam Dia. Masuk di dalam Dia itu bagaimana? Tinggallah di dalam firman-Ku, lakukan apa yang Aku firmankan. Saya setiap kali membaca Alkitab, terutama perkataan Yesus, itu saya masukkan menjadi cetakan cara berpikir saya. Saya tidak mau mengubahnya sama sekali, saklek. Ya yang diomongkan Tuhan itu yang saya kerjakan. Saya tidak menawar. Maka di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus. Ketika setiap perkataan Yesus saya lakukan, saya percayai, menjadi dasar keyakinan saya, menjadi cara saya memutuskan sesuatu harus dasarnya firman. Itu saya tinggal di dalam Kristus. Nanti ada perbedaan di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya, itu berbeda. Perhatikan lagi ya, di dalam Kristus. Jadi Efesus 1 ini ada sekitar 10 kali ditulis di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Ya, ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan, sebagai ciptaan yang baru. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada apa? Roh Kudus. Ketika engkau mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan, yang membuat kamu punya koneksi dengan Bapa di surga. Roh Kudus itu yang membuat engkau bisa memanggil Sang Pencipta itu sebagai Bapa. Itu ada di Roma 8 ayat 15. Perhatikan ya, tadi saya punya judul apa? Ciptaan baru yang supranatural. Ciptaan baru, engkau harus mengerti dulu apa sih sejatinya ciptaan yang baru itu kayak apa. Ciptaan yang baru, dulu kamu tidak kenal Yesus, dulu kamu hidup semaunya sendiri, walaupun KTP-mu Kristen dan Katolik, tapi kamu hidup di luar firman. Tapi ketika keadaan mendesakmu dan engkau harus mencari Tuhan, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Allah atau Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itu kamu bisa memanggil Sang Pencipta itu ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh sebab itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya mau jelaskan dulu ayat 16 ini. Roh itu, Roh Kudus ya, Guru besar, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Setiap kita punya roh guru kecil, yaitu nafas Allah. Ketika yang ilahi dari Allah itu, nafas Allah itu diambil, ya engkau mati. Rohmu kalau bersekutu dengan Roh Kudus, engkau akan bisa melakukan apa yang Bapa perintahkan. Tapi kalau kamu rohnya menyatu dengan roh iblis, engkau akan diperbudak oleh iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan iblis. Walaupun kamu percaya sama Yesus, tapi kalau rohmu menyatu dengan roh iblis, kamu akan mengerjakan kehendak iblis. Itu tadi di Roma 6 ayat
16 ya, yang disampaikan oleh Bu Titin tadi. Ya, jadi rohmu itu harus bersih. Bagaimana saya memiliki roh yang bersih? Saya lanjutkan dulu di ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 17. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ayat 17 itu hanya orang-orang tertentu yang berhak untuk mendapatkan ahli waris. Dan jika kita adalah anak, kita semua anak. Tapi ada anak-anak yang belum akil balik, ada anak-anak yang sudah akil balik. Bapak Ibu punya yang namanya anak. Kalau engkau masih punya anak kecil, engkau nggak mungkin menyerahkan kunci mobilmu untuk dimain-mainin dia, untuk dia bermain-main di mobilmu, betul ya? Karena dia belum akil balik. Tetapi setelah dia akil balik, setelah dia dewasa, dia mengerti tata caranya menyober, bagaimana berbahayanya di jalan raya, dia sudah dewasa, engkau kasihkan kuncimu. Bapak, engkau disebut anak-anak secara rohani, kanak-kanak rohani. Apakah Bapak tidak mengasihimu? Loh, Bapak mengasihimu, tapi Bapak belum memberikan warisannya kepadamu. Warisannya apa? Roh Kristus. Nanti saya jelaskan. Ya, ketika Roh Kristus itu diam di dalam kamu, kamu bisa memanifestasikan seperti Kristus kerjakan sesuatu yang supranatural. Tangkap dulu ya. Senang gak? Bedanya di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Ketika saya di dalam Kristus, Efesus 1 kembali coba, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 ya, ayat 3 sampai 14. Ketika saya di dalam Kristus, ayat 3, saya menerima semua berkat. Ketika saya di dalam Kristus, ayat 4, saya dikuduskan, saya dibenarkan. Ketika saya di dalam Kristus, ayat selanjutnya, ayat 5, saya menjadi anak Allah. Tapi kan dengan catatan di dalam Kristus. Ketika saya di dalam Kristus, ayat 6, kita beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Sebetulnya kamu gak layak terima, tapi kau terima karena kamu anaknya. Ini ciptaan baru tuh kamu harus ngerti loh. Sebagai ciptaan baru tuh kamu berhak untuk menerima ini semuanya. Tapi seringkali kamu tidak paham ciptaan baru itu apa sih? Apa sih ciptaan baru? Di dalam Kristus itu apa sih? Bahkan kau tidak pernah belajar firman sungguh-sungguh. Betul? Makanya kamu bertemu dengan saya di tempat ini supaya belajar. Puji Tuhan. Loh iya betul. Puji Tuhan. Coba kalau engkau dibiarkan tetap di luar sana, engkau bisa kehilangan keselamatan. Jadi bersyukur ya Pak, yang 2 tahun tadi ya. Puji Tuhan, aku ketemu keluarga kerajaan surga, belajar firman, aku ngerti sekarang kebenarannya. Ternyata 2 tahun ini Tuhan lagi ngajari aku hidup sebagai ciptaan yang baru, hidup di dalam Kristus. Aku punya hak atas warisan yang memang Tuhan sudah sediakan atas hidupku. Tapi kenapa saya harus bekerja banting tulang keras keringat? Karena saya tidak hidup di dalam Kristus. Waktu engkau hidup di dalam Kristus, karena engkau anaknya, itu seperti Adam dan Hawa yang masih tinggal di dalam Taman Eden, tidak perlu bergumul apa segala sesuatu, nggak perlu jualan narkoba, nggak perlu
nggak perlu nyuap, nggak perlu, karena engkau sangat berkelimpahan. Karena apa? Engkau di dalam Kristus, segala sesuatu sudah disediakan. Makanya sekarang jangan keluar masuk. Jangan celup ya. Kadang bertobat sesok umat mana, bertobat umat mana, tobat mana, umat mana. Itu namanya kamu keluar masuk dari Kristus. Aduh, itu aku banget. Makanya kenapa hidupku bergumul? Karena engkau membawa dua cetakan itu dalam hidupmu, manusia lama dan manusia baru, sehingga engkau mengalami ketekanan. Ayat selanjutnya, ayat 7, di dalam busa dosamu sebesar apa wes, pokoknya kamu tinggal di dalam Kristus dan jangan mengulang kesalahan, bertobat sungguh-sungguh. Dosamu seperti apa, kamu masuk aja di dalam Kristus. Maksudnya gini loh, waktu kamu tinggal di dalam Kristus, firman kamu suntikan di dalam pikiranmu, dalam hatimu, menjadi dasar keyakinanmu. Waktu kamu tahu kamu banyak dosa, kamu masuk di dalam Kristus. Waktu kamu naik di ruang tahta, Bapa melihat kamu bukan dirimu, tapi Kristus. Itu loh, karena aku minta kamu tinggal di dalam Kristus. Engkau dibenarkan, diampuni, dikuduskan, dianggap sebagai anak, berhak menerima semua berkat. Amin. Camkan dulu ini di dalam hatimu dan pikiranmu, betapa sebagai ciptaan yang baru ada begitu banyak hal yang ajaib yang seharusnya kau terima. Ayat 10, di dalam Kristus kita ini tubuhnya dan dia kepala. Berarti surga dan buminya. Surga dan buminya itu kan hidupmu sudah seperti di surga itu. Nah kalau sekarang hidupmu babak belur, berarti kepalamu bukan Kristus, tapi yang lainnya. Ya toh? Betul nggak? Kalau hidupmu hari ini masih bergumul, hanya masalah makan saja kau masih susah, kepalamu itu bukan Kristus, tapi yang lainnya. Siapa yang lainnya? Saya jawab mau sendiri. Kalau bukan Tuhan, setan. Kepalamu itu isinya bukan firman, tapi bisikan-bisikan dari si jahat yang mencetak pola pikiran. Jadi kepalamu bukan Kristus. Saya nggak gitu bro, saya nggak iblis, tapi saya juga nggak Kristus. Ini nakutin tambah nakutin. Perhatikan, camkan itu dalam. Ya, oke, lanjut. Sekarang ini, tadi dibilang ayat berapa ya yang kau dikuduskan tadi loh? Ayat 4. Di dalam Kristus kita dipilih dan dikuduskan. Betul ya, ayat 4 ya. Sebelum dunia dijadikan, engkau itu sudah dipilih, dijadikan kudus untuk menjadi orang yang kudus dan yang suci. Sebetulnya dari pihak Allah sendiri sudah menyediakan. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai dengan 27. Coba dibuka. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai dengan 27. Yang ngantuk, dicari ngantuk, cari sebelahnya ngantuk. Ada Pak Oleh dari Jakarta. Ingat ya, nanti saya kasih kaos dulu yang bisa jawab. Yesaya 36. Aku akan apa? Menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanah. Hari ini kalau engkau ada di sini, engkau sedang dijemput Tuhan. Sebab engkau di luar sana itu liar, ya, dijemput Tuhan sama Pak Polisi. Dijemput loh, itu dijemput. Ayat selanjutnya, baca 2-3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan
dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Dapat ya? Ini kita dapat lagi. Ya, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan berhala-berhalamu. Pak bilangnya, waktu pikiranmu isinya cuma narkoba, ganja, itu berhala. Waktu pikiranmu cuma duit, uang, itu berhala. Waktu pikiranmu cuma isinya hobimu, pokok keinginan, itu berhala. Tuhan mentahirkan kamu dari segala berhala yang ada di dalam dirimu. Sebab Dia Allah pencemburu, Dia tidak mau diduakan, Dia hanya maunya kamu menyembah satu-satunya Yesus Kristus, Allah Bapa. Cuma itu, nggak boleh uang, nggak boleh kesenangan dunia, nggak boleh narkoba, nggak boleh yang lainnya. Cuma Tuhan saja. Bagaimana Bu? Kan Tuhan tidak kelihatan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana saya berhadapan dengan Tuhan? Firman itu adalah Allah. Bagaimana saya hidup di dalam Kristus? Ketika kamu memasukkan firman itu 1 jam sekali, hafalkan firman, masukkan, pahami. Kalau nggak ngerti, nanya, catat dulu. Nanti kita ketemu sebulan lagi, tanyain. Yang ngantuk bangun. Jadi ayat 25 ya, Tuhan akan mencurahkan kepadamu air jernih. Nah, nanti di Yohanes 3 ayat 3 itu berkata begini, kamu tuh nggak bisa, jangan pindah dulu, biar di sini dulu. Kamu tuh nggak bisa yang namanya melihat kerajaan surga kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu bagaimana? Wong aku sudah tua kayak gini kok dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Yesus mengatakan dirinya sebagai air hidup. Firman Tuhan itu seperti air membersihkan hidupmu. Itu Yohanes 15 ayat 3 kalau nggak salah. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman-Ku. Artinya firman itu membersihkan. Ayat 26. Ini yang saya bilang tadi gini loh. Bu, sulit loh menjadi orang kudus, sulit loh orang menjadi orang suci. Itu butuh pergumulan. Enggak. Dari pihak Tuhan sendiri memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati dari pihak siapa ini? Lihat kan? Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Ayat 26 selanjutnya, 27 selanjutnya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan memberikan kepadamu rohku apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat engkau bisa menjadi taat. Tetapi banyak orang sering mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyadarkan engkau, memberi nasihat kepadamu, engkau berkeras melanggar ketetapannya, maka Roh Kudus untuk kamu jadi dimasuki roh yang lain. Misalnya nonton jorok pemecah bulu, itu roh joroknya lagi lewat. Karena kamu mendengarkan apa kata si iblis itu,
Kudusnya mundur. Yang kamu dengarkan adalah roh Jinanjoro Purwocabun, dan engkau melakukan perjalanan. Itu rohmu menjadi satu dengan roh najis Joro Purwocabun. Roh kemarahan sama. Tiba-tiba kamu disulut marahmu, kamu marah tersinggung karena bayimu diambil orang, marah. Sementara Alkitab berkata, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, tapi kamu tetap marah 3 hari, 3 malam. Kamu memberi kesempatan kepada iblis, maka masuklah roh kemarahan. Roh kemarahan itu akan membawa 7 temannya. Jadi engkau membunuh, engkau merampok, engkau berbuat asusila. Itu berbahayanya kalau kamu tidak menjaga rohmu tetap bersih. Bagaimana saya bisa menjadi rohmu tetap bersih? Tuhan sendiri yang kasih. Bagaimana supaya saya setiap hari punya roh yang bersih dan hati yang bersih? Jadikan Yesaya 36 ayat 26 ini menjadi doamu setiap hari. Waktu kamu mau berbuat dosa, kamu ingat ayat ini. Ayat ini firman Tuhan itu kan pedang toh. Waktu iblis mendekatimu, ucapkan ayat ini, ucapkan, Tuhan memberikan kepadaku hati yang baru dan roh yang baru, roh yang bersih, hati yang bersih. Hanya apa iblis? Dia pergi, kamu gak jadi jatuh dalam dosa. Caranya begitu, tapi seringkali mulutmu diem, mingkem. Mau dosa, mingkem. Senjatanya tidak dikeluh. Akibatnya apa? Jatuh. Senjatanya tidak dipakai. Sebagai ciptaan yang baru, engkau diampuni, engkau dikuduskan, engkau diambil sebagai anak, dan roh Tuhan ada di dalammu. Amin. Roh Kudus itu yang membuat engkau bisa memanggil Allah Pencipta itu sebagai Bapa. Sebagai anak kamu sangat dikasihi. Semua sudah disediakan. Nah, waktu kamu sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memanggil Dia Bapa, Bapa sendiri berinisiatif memasukkan kamu di dalam Kristus. Itu baru kamu di dalam Kristus. Ya, waktu kamu sudah di dalam Kristus, ada perjalanan hidup yang kau lalui. Kamu taat atau kamu tidak taat, ada orang-orang yang sangat taat, maka dia menjadi dewasa rohani. Waktu dia dewasa rohani, Bapa memberikan warisannya, yaitu Roh Kristus diam di dalam kamu. Itu bedanya. Di dalam Kristus, kamu di dalam Kristus, dan Kristus diam di dalam kamu. Paham gak? Nggak mudah, Bu. Saya ulang. Waktu kamu percaya kepada Yesus, kamu dianggap sebagai anaknya. Roh Kudus diam di dalam kamu. Kamu bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Kamu punya anak toh. Anakmu nek minta apa saja kan mbok kasih toh, asal itu baik, betul? Apalagi Bapamu di surga. Itu jadikan dasar keyakinanmu dulu bahwa kamu anak yang dikasih Tuhan. Karena apa? Ada banyak orang berkata, aku gak layak, aku bukan anak, aku berdosa. No, adalah kamu tetap anak. Waktu kamu sudah menjadi anak, Allah membungkus kamu di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Ini startnya begitu ya. Kalau kamu mengerti start-startnya ini, mencetak pola pikirmu, maka berubah jadi supranatural. Ciptaan yang baru yang supranatural. Supranatural itu apa sih? Sekti motornya. Jangan kalah senang dapat berdoa. Yesus kita itu lebih dahsyat. Karena Tuhan gak ada yang dahsyat karena tinggal di luar
luar Kristus. Ayo, 1 Korintus 1 ayat 30, 2-3. Tetapi oleh karena kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan, tetapi oleh dianya siapa? Bapa. Kamu berada dalam Kristus Yesus. Nah, kalau baca Alkitab tuh coba contoh menuhi hilang. Kamu harus memasukkan itu hafalkan. Oh, aku di dalam Kristus itu maksudnya oleh Bapa sendiri. Sekarang aku dibungkus di dalam Kristus. Bapa itu kalau melihat aku bukan penjahat lagi. Bapa itu kalau melihat aku bukan pendosa lagi. Bapa itu kalau melihat aku itu Kristus, anak kesayangannya. Ini harus jadi imanmu. Nek kamu tidak percaya, ya tidak terjadi. Kan jadilah sesuai imanmu toh. Oh, pantas. Aku nggak ngalami apa-apa. Wong aku ora percaya. Saya adalah orang yang saklek dengan firman, mempercayai 100% atas semua yang ditulis di dalam Alkitab. Amin. Versi mudah dibaca, mungkin belum bisa menampilkan. Di versi mudah dibaca, di ayat yang sama bunyinya begini: Allah lah yang menjadikan kamu bagian dari Kristus Yesus. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita oleh Allah. Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah dan menyucikan kita serta membebaskan kita dari dosa kita. Kalian tahu? Apanya keren, Bu? Saya lagi loading. Saya ulang. Allah lah yang menjadikan kamu bagian dari Kristus. Siapa Kristus? Anak Allah, anak kesayangan Bapa, yang menebus dosamu. Dia menghidupkan orang mati. Dia membuat banyak mujizat. Dia menebus dosa umat manusia. Dia kesayangan Bapa. Kamu kesayangan Bapa karena kamu di dalam Kristus, dibungkus di dalam Kristus. Jadi jangan ada yang berkata, aku berdosa, aku nggak layak. Itu omong kosong iblis, ya. Jadi kalau kamu didakwa lagi, tutup mulutmu iblis, omong kosong iblis, buka mulutmu. Dari mulut bayi-bayi ada kuasa untuk mengungkap mulut iblis. Mazmur 8 ayat 2 masalah. Lo bayi-bayi aja bisa buka mulutnya, besok bapak-bapak udah dewasa gini, gak bisa buka. Allah yang menjadikan kamu bagian dari Kristus Yesus. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita oleh Allah. Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah dan menyucikan kita serta membebaskan kita dari dosa kita. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi menjadi kudus dan suci tidak perlu bergumul. Kamu tinggal menerima hadiah baru dan yang baru. Jadikan itu doamu setiap jam. Tuhan, kok aku masih jadil, berikan aku hati yang baru. Kamu doa sesuai firman, maka dikabulkan. Makanya nggak usah banyak ngomong. Kalau doa itu sesuai firman saja. Karena firman yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan seperti yang difirmankannya. Abraham, di dalam dirinya ada kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Waktu di dalam dirinya ada kebenaran, maka Bapa menepati janjinya. Jadi kalau kamu hari ini pengen menerima semua janji-janji Tuhan, di dalam dirimu harus ada kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan yang kau percayai, yang kau erani, yang kau masukkan di dalam pikiranmu terus menerus. Maka Allah melihat di dalam dirimu ada kebenaran. Waktu di dalam dirimu ada kebenaran, itulah Tuhan akan mengabulkan apa yang kau doakan.
Amin. Di dalam Kristus segala berkat sudah disediakan. Sudah habis waktu saya. Sudah habis. Oke. Ingat ya, di dalam Kristus kita sudah ditebus, diampuni dan dibenarkan. Sampai di sini saya harap engkau mengerti dan masukkan itu di dalam roh. Ya, nah orang-orang yang dewasa rohani mereka akan menjadi orang yang sakti. Saya sudah ulang lagi ya, menyembuhkan orang, mengusir setan, terus membuat mujizat-mujizat. Markus 16-20. Terus Yohanes 15 ayat 7, apa saja yang didoakan dikabulkan. Yakobus 5, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Saya tutup dengan pertanyaan. Ayat mana yang berkata tentang ciptaan baru? Sini. Siap-siap hadiahnya kaos.